Nah, MG Listeners, kami akan update informasi terkini di program Morning Traffic. Ini ada informasi terkait ya setelah sempat tertunda ya dan juga mengalami penghentian akibat pandemi COVID-19 di tahun 2021 lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun ini kembali menyelenggarakan sensus penduduk 2020 lanjutan. Nah, rangkaian kegiatan SP 2020 ini terbagi ke dalam dua tahapan, yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana atau short form pada tahun 2020 dan juga kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci atau long form melalui kegiatan sensus sampel pada tahun 2021. Nah, lalu seperti apa persiapan BPS dalam penyelenggaraan sensus penduduk lanjutan ini? Apa saja tantangan yang dihadapi? Sudah hadir bersama kami di studio di MG Radio Network Radio pada hari ini ada Kepala Bagian Umum BPS Provinsi DKI Jakarta, ada Bapak Suryana. Selamat pagi Pak Suryana. Selamat pagi. Apa kabar Pak Suryana? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Melakukan sensus penduduk nih ya, untuk lanjutan di tahun ini dari tahun 2020 nantinya akan terus berlanjut gitu ya Pak Surya. Betul. Baik Pak Surya, sebelum kita lebih lanjut ngomongin soal apa sih sensus penduduk tahun 2020 kapan akan dipublikasikan, boleh dijelaskan dulu apa ini sebenarnya sensus penduduk 2020 lanjutan? Apakah tahun 2020 ini sempat tertunda dan harus dilanjutkan tahun ini atau seperti apa? Baik Mas Abdi, sensus penduduk 2020 lanjutan ini adalah lanjutan dari rangkaian kegiatan sensus penduduk ke-7 yang kita mulai di tahun 2020. Karena ada pandemi COVID-19 di tahun 2020 juga kami mengalami kendala dalam pelaksanaannya, kemudian dilanjutkan di 2021 pun kondisi COVID juga semakin naik ya, dan itu menyebabkan kegiatan ini sempat terhenti di tahun 2021. Nah sekarang di tahun 2022 sensus penduduk 2020 kami lanjutkan kembali. Oke. Baik, artinya sempat vakum selama 1 tahun di 2021 tidak bisa dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan di tahun 2022 tahun ini. Apa yang dilanjutkan di tahun ini Pak? Baik, dalam pelaksanaan sensus penduduk yang ke-7 ini ada dua bagian yang kami pisah ya. Yang pertama yang Mas Abdi sebutkan short form tadi, itu didata kepada seluruh penduduk di Indonesia di tahun 2020. Nah, tahap berikutnya adalah pertanyaan rincinya, pertanyaan yang lebih detailnya ditanyakan kepada sebagian penduduk di Indonesia. Nah, tahun inilah sensus penduduk 2020 lanjutan untuk menanyakan pertanyaan rincinya itu. Oke, pertanyaan rincinya untuk dilakukan dataan lebih rinci itu lagi. Betul. Baik, tapi Pak Sur, kalau saya sedikit flashback dulu tuh saya ingat banget waktu zaman kecil nih ya, kalau ada sensus tuh door to door. Betul. Diketok gitu, si data ini ada berapa orang di rumah, ini ada siapa gitu, door to door gitu kan sistemnya. Mereka dari pintu ke pintu untuk menanyakan ada berapa keluarga yang tinggal di sini, siapa saja kepala keluarga. Apakah masih seperti itu tahun ini? Sangat berbeda. Oke. Di tahun 2020 atau di sensus penduduk yang ke-7, hal yang paling berbeda adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjawab secara mandiri melalui sensus penduduk online yang telah dilakukan pada tahun 2020. Itu yang paling berbeda. Nah, untuk pertanyaan rinci kali ini, tidak semua penduduk akan ditanya seperti di tahun 2020, hanya penduduk yang terpilih sebagai sampel saja akan kami wawancara, dilakukan secara wawancara langsung. Kami sebarkan semua petugas yang akan mewawancara responden terpilih. Petugas ada yang dibekali dengan gadget untuk menyimpan informasi yang disampaikan dari responden kepada petugas kami. Apa isi wawancara itu? Ada sebanyak kurang lebih 83 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden di tahun 2022 ini. Gitu. Ya. Door to door-nya masih ya. Hanya teknik penyimpanan informasinya yang dibedakan. Kami menyediakan 4 moda pengumpulan data ya secara keseluruhan di Indonesia. Ada yang masih menggunakan kertas itu di wilayah-wilayah yang begitu. Ya betul. Tapi di wilayah yang maju seperti DKI, kami hanya menyediakan 3 saja dengan namanya ya computer assisted personal interviewing, ada juga computer assisted telephone interviewing, dan satu lagi computer assisted web interviewing. Jadi kami menyediakan 3 moda untuk mengumpulkan data dari masyarakat. Tapi seperti apa partisipasi masyarakat untuk juga turut
mengambil peran begitu dalam membantu BPS dalam melakukan sensus ini? Masyarakat kami minta sederhana saja, terima ke dan tugas yang dilengkapi dengan atribut tertentu, atributnya khas. Mereka membawa surat tugas resmi dari kantor statistik kota di DKI Jakarta di Indonesia pada umumnya, dan berikan jawaban yang benar yang sesuai dengan keadaan masing-masing masyarakat itu, karena datanya akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Baik, kita kembali lagi ke SP di 2020 lanjutan. Ini apa yang mulai dilakukan lagi tahun ini? Tahun ini kami melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, pemutakhiran rumah tangga di namanya blok sensus, wilayah kerja petugas. Tidak semua didatangi, tapi wilayah-wilayah terpilih saja. Maka semua rumah tangga yang ada di blok sensus itu akan didatangi door to door oleh petugas. Kenapa tidak semua rumah tangga didatangi? Semua rumah tangga didatangi oleh petugas di blok sensus terpilih. Oh, oke. Semuanya, oke. Di tahap berikutnya, dari rumah tangga yang dimutakhirkan tadi diambil 16 rumah tangga terpilih, dipilih secara acak, secara random. Kemudian kepada 16 rumah tangga inilah ditanyakan 83 pertanyaan tadi. Nah, 83 pertanyaan ini nanti menyangkut ke salah satunya yang akan dihasilkan adalah parameter demografi, tentang kematian, kelahiran, dan migrasi. Yang ketiga, ini sangat dibutuhkan untuk melakukan estimasi proyeksi penduduk di masa yang akan datang. Kenapa kita butuh jumlah penduduk di masa yang akan datang? Karena perencanaan pembangunan untuk hari ini saja, tapi untuk hari-hari yang akan datang juga. Berapa jumlah lansia di tahun 2045 misalkan, berapa jumlah anak yang jumlah anak di tahun 2050 dan seterusnya, itu sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Baik, berarti data itu yang belum didapatkan di tahun 2020. Tepat sekali, Mas Abdi. Oke. Berarti bisa dibilang data penduduk Indonesia saat ini 272 juta, apakah itu sudah dari hasil sensus yang kemarin? Betul. 270,2 juta itu hasil pendataan seluruh penduduk di Indonesia di tahun 2020. Itu bisa dipakai sampai kapan? Untuk data itu? Data itu harus diperbarui lagi nggak sampai kapan? Harus diperbarui itu. Oke. Nah, pelaksanaan sensus sendiri dilaksanakan 10 tahun sekali. 10 tahun sekali, dan sebenarnya sumber data pendudukan itu tidak hanya dari sensus, Mas Abdi. Ada juga dari kompilasi data administrasi yang selama ini diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, pada pelaksanaan sensus penduduk 2020, kami telah berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, di mana data penduduk dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dijadikan sebagai data dasar. Sehingga kami tidak memulai dari nol. Baik. Ada integrated begitu ya? Betul. Jadi saling berkesinambungan antara data di Dukcapil, data itu akan sama. Ya, akhir nanti kami bisa menuju kartu data kependudukan Indonesia. Baik. Harapannya masyarakat tidak lagi bingung mau menggunakan data yang mana nih, kalau data antara Kemendagri dan BPS sudah seiring sejalan. Ini sesuai dengan program pemerintah juga. Betul. Satu data di Indonesia. Baik. Ini yang menjadi menarik adalah pada saat 2020, 2021, bahkan kita tahu kita diterpa pada COVID-19. Yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa dari BPS perbaharui? Mungkin ada yang mereka yang meninggal karena COVID. Ini kan pasti juga datanya sambil running, sambil jalan, juga sambil didata ada yang mereka yang meninggal begitu. Ini seperti apa untuk sistemnya memperbaharui data-data itu? Pertanyaan bagus, Mas Abdi. Di pelaksanaan pemutakhiran rumah tangga, pemutakhiran penduduk yang diselenggarakan antara 15 Mei sampai 31 Mei 2022, salah satu pertanyaan yang dikumpulkan adalah, adakah peristiwa kematian yang terjadi sejak 1 Januari 2017? Berarti kan pada masa-masa 2020-2021 itu termasuk rentan waktu yang kami kumpulkan. Informasi itu nanti akan menjadi parameter demografi dari aspek kematian. Karena kan jumlah penduduk di masa yang akan datang itu dipengaruhi oleh 3 hal kan. Apa saja? Kelahiran itu menambah penduduk, kematian itu mengurangi penduduk, migrasi, kalau migrasinya datang menambah penduduk, migrasi itu akan penduduk. Jadi jumlah penduduk masa datang itu akan ditentukan 3 parameter ini. Dan itu yang juga sedang diupayakan oleh BPS Betul. saat ini. Baik. Sampai kapan rencananya keluar untuk yang SP 2020 lanjutan ini? Target kami sampai dengan 30 Juni 2022 pendataan sampelnya bisa diselesaikan gitu ya. Karena itu harapan kami masyarakat bisa berpartisipasi aktif
untuk meningkatkan respon rate dari pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan ini. Baik. Pak Sur tadi sudah Pak Sur bilang bahwa manfaat nanti untuk di data yang akan didapatkan ini adalah untuk proyeksi pembangunan ke depannya. Ya. Tapi kalau kita bisa berbicara tentang jangka pendeknya, apa sih manfaatnya untuk masyarakat dengan adanya data yang lagi dicari ini? Ada anekdot ada kutipan yang mengatakan bahwa data itu mahal, bangun tanpa data jauh lebih mahal. Betul. Oke. Nah, pada posisi masyarakat membutuhkan untuk program-program pembangunan yang mereka butuhkan, melalui data inilah sebenarnya akan terjawab. Contoh yang paling sederhana, misalkan berapa sih kebutuhan sekolah yang harus dibangun? Tergantung dari berapa jumlah anak sekolah, anak usia sekolah yang ada, berapa jumlah murid, berapa jumlah guru, berapa jumlah guru yang sekarang ada. Kalau dikaitkan dengan target untuk pendidikan, ya jumlah anak usia sekolah itu, dan itu menjadi salah satu output dari pelaksanaan sensus penduduk. Oke. Dan itu datanya untuk membangun, salah satu pertimbangannya adalah melalui data itu. Betul. Dari proyeksi mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ada sekian banyak usia produktif yang harus membutuhkan sekolah. Betul. Atau mungkin anak-anak yang harus bersekolah di usia dini, seperti itu ya. Betul. Itu menjadi salah satu bahan pertimbangan. Termasuk kebutuhan penyediaan lapangan kerja, itu kan kita harus merujuk kepada berapa penduduk di usia produktif. 15 sampai 64 tahun. Itu yang mereka yang harus disediakan lapangan kerjanya, bukan? Baik. Artinya ada banyak domino efek yang akan ditimbulkan dari data Betul. ini, begitu ya, manfaatnya Betul. akan banyak sekali. Baik. Dan oke, Pak Sur, langsung aja nih, tadi saya yakin juga teman-teman ataupun pendengar MG listeners udah penasaran tentang tantangannya, challenge-nya apa dari BPS sendiri dalam mengumpulkan data-data penduduk di sensus 2020 lanjutan ini. Baik, makasih Mas Abdi. Tantangan terbesar di pelaksanaan sensus penduduk 2020 karena bertepatan dengan COVID-19, tentunya ini menjadi kendala terbesar ya dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020. Dan di DKI Jakarta sendiri, tantangan terbesar berikutnya adalah terkait dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Hari ini ditemukan, minggu depan mungkin sudah tidak ditemukan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah resistensi dari masyarakat untuk menerima petugas. Dan the big challenge ya pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan di Jakarta, kami punya sampel di apartemen di wilayah elit yang dari sensus ke sensus itu sangat sulit untuk ditaklukkan ya. Tapi alhamdulillah pada tahun ini beberapa apartemen seperti Moy, Kelapa Gading sudah membuka diri kepada petugas kami, dan bahkan sebagian petugas kami adalah para pengelola dan Pak RT di apartemen itu gitu. Jadi ada beberapa apartemen yang sudah mulai membuka diri. Jadi kami kali ini bisa optimis sebagian target di apartemen bisa kami peroleh datanya, dan kalau mereka berkenan untuk diwawancara oleh petugas, kami juga menyediakan fasilitas di telepon misalkan, atau mereka mengisi sendiri melalui web yang kami siapkan. Dan dengan cara seperti itu, mudah-mudahan tantangan yang besar tadi bisa ada solusinya. Sekarang tinggal tergantung masyarakat mau atau tidak gitu. Karena kami sudah siapkan sarananya gitu. Jadi berbagai macam sarana dan juga prasarana untuk membantu mengisi data itu, tinggal partisipasi aktif masyarakat ini. Betul. Yang sangat dibutuhkan. Tapi kalau kita lihat data ini kan gak hanya diambil di Jakarta aja kan, Betul. pasti di seluruh Indonesia. Yeah. Bagaimana dengan kawasan-kawasan terpencil, daerah-daerah tertinggal yang mungkin masuk di pelosok? Seperti apa? Mungkin Pak Sur punya pengalaman mungkin di daerah-daerah terpencil. Baik, kebetulan sekali saya pernah bertugas di Papua Barat, kurang lebih 16 tahun di sana. Jadi dalam pelaksanaan sensus penduduk di daerah terpencil lebih kepada kondisi geografis yang sangat sulit, dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi kalau kita sudah berhasil menjangkau wilayah yang dituju, respon masyarakat sangat terbuka, sangat welcome kepada kami, dan respon rate di wilayah terpencil bisa maksimal ya, asalkan tadi biayanya bisa teratasi. Karena saya pernah di Papua Barat itu ada satu distrik, satu kecamatan yang kalau ke sana itu membutuhkan sekitar 60 atau 80 juta gitu untuk sewa heli gitu. Jadi aksesnya kalau di wilayah itu sulit, yang masih agak sulit. Ya. Baik.
Nah, Pak Sur, kalau kita berbicara mengenai partisipasi selain dari masyarakat, juga pasti BPS menggandeng beberapa pihak tentunya untuk mensukseskan. Ini dari pihak mana saja mungkin bisa dijabarkan? Ya, sensus kali ini memang mengusung tema kolaboratif ya. Nah, apalagi Jakarta juga sebagai kota kolaborasi sangat tepat di pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan ini. Khusus di DKI Jakarta, kami mendapat support penuh dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan Pak Gub sendiri menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2022 tentang dukungan pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan. Kami juga mendapatkan support dari Dinas Kominfotik, Komunikasi Informasi dan Statistik, melalui layanan Videotron, ada iklan tentang sensus penduduk 2020 lanjutan ya. Kemudian support dari Biro Tata Pemerintahan terkait surat menyurat pemberitahuan legal kepada RT RW, sehingga mereka yakin ini adalah sebuah kegiatan yang memang resmi dan secara nasional diselenggarakan. Begitu, Mas. Baik, artinya ada banyak sekali dukungan dari para pihak, termasuk juga dari pemerintah daerah setempat yang mendukung. Dan satu lagi dari swasta seperti MG Radio juga sangat kami apresiasi ya, karena tanpa media ini kami cukup kesulitan menyampaikan informasi tadi, misalkan ke orang-orang yang tinggal di apartemen atau di perumahan. Sosialisasinya media, betul melalui media sangat penting, dan kami berterima kasih sekali kepada MG Radio. Oke, kalau ngomong-ngomong soal outputnya nih, nanti datanya akan keluar di tahun berapa? Baik, kami akan rilis data hasil sensus penduduk 2020 lanjutan di 23 Januari 2023. Kemudian untuk data mikronya itu akan di 23 Mei 2023. Dan ada lagi rilis terkait dengan data terkait parameter kelahiran, kematian, dan migrasinya juga di tahun 2023 juga. Oke, itu rilis datanya apakah bisa diakses publik secara gratis? Diakses di mana? Seperti apa? Sebagai catatan bahwa apapun produk dari BPS itu sifatnya adalah milik umum. Oke. Ya, jadi dia statistik resmi itu adalah milik umum. Maka hasil sensus 2020 lanjutan wajib bisa diakses oleh publik tanpa perbedaan perlakuan ya. Semua punya kesempatan yang sama untuk mengakses hasil SP 2020 lanjutan ini. Aksesnya di mana nih? Di sensus.bps.go.id. sensus.bps.go.id itu nanti akan semua tersajikan datanya secara lengkap di tahun depan. Tahun depan, betul. Di tahun depan. Kalau tahun ini belum bisa diakses. Belum, karena masih proses pengumpulan. Ya, berarti webnya masih kosong dulu ya. Iya. Belum ada datanya, nanti baru bisa diakses. Aksesnya juga boleh digunakan untuk siapa saja, boleh. Untuk keperluan studi, betul. untuk keperluan lain-lain juga bisa. Silahkan. Oke, dan karena penerima manfaat dari data sensus penduduk 2020 ini bukan hanya untuk pemerintah, tapi untuk masyarakat juga. Bagi teman-teman yang sedang berkuliah, ya, sedang menyusun tugas akhir atau skripsi, bisa memanfaatkan data ini. Bagi para pengusaha, misalnya untuk ekspansi target pasar, silahkan memanfaatkan data ini. Wah ya, ini penting juga sih ya untuk masalah, apalagi masalah demografi ya. Apalagi nanti 2024. Nah, 2024 kita akan ada politik, pemetaan pemilih ya. Betul. Jadi data dari BPS sangat bermanfaat. Oh iya, mungkin juga kolaborasi dengan KPU di sana. Sejauh ini belum ada informasi itu ya. Kami baru berkolaborasi dengan Kemendagri, Ditjen Dukcapil, dalam memperbaiki data pendudukan. Harapan kami melalui sensus penduduk 2020 ini, satu data kependudukan Indonesia sehingga satu data Indonesia juga bisa terrealisasi. Gitu. Oke. Ada informasi lain bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang soal ini SP 2020 lanjutan bisa diakses di mana tadi selain di website-nya, hotline atau apa mungkin? Baik, untuk masyarakat yang ingin mengetahui tentang sensus 2020 lanjutan ini bisa melalui WA call ya di 0811 8519 01 sampai dengan 20. Jadi angka depannya sama, tinggal yang belakangnya aja 01 sampai 20 bisa diakses. Juga tadi bisa di websitenya di sensus.bps.go.id untuk hasilnya. Untuk hasilnya, tapi nanti baru bisa diakses depan. Oke deh. Sukses untuk gelaran sensus penduduk 2020 lanjutan tahun ini, Pak Suryana. Salam untuk teman
BPS di DKI Jakarta juga di nasional. Terima kasih Kepala Bagian Umum BPS Provinsi DKI Jakarta Mas Hera sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic hari ini ya. Terima kasih Mas Salam Abdi. sehat. Selalu ditunggu datanya nanti tahun depan ya Pak ya. Siap, terima kasih. Oke, nah MG listeners, itulah tadi